Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itu selalu melekat dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan buat apapun yang ada dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada hingga pada saat pagi hari ini. Karena itu Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Untuk kami diubahkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pujakan nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kerinduan saya setiap kita, anak-anak Tuhan, yang selalu melekat kepada Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang selalu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan beberapa minggu ini berbicara banyak hal tentang pembentukan hati kita, pembentukan diri kita, saudaraku di dalam Tuhan. Karena untuk itu, saudaraku dalam Tuhan, menjadi benih yang baik bukanlah sesuatu hal yang susah sebenarnya, tetapi akan menjadi sulit kalau kita tidak mau menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena kekuatan Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, itulah yang mengubahkan setiap kita. Itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai jangan mengumpat, saudaraku dalam Tuhan. Mengumpat itu bukan ngumpet, saudaraku dalam Tuhan. Jadi ada perbedaan ya. Nah, mengumpat itu saudaraku dalam Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa yang pertama itu diartikan itu mengeluarkan kata cacian, saudaraku dalam Tuhan. Yang kedua, jangan memburuk-burukkan orang dengan kata-kata yang keji dan kotor. Bahkan jangan kita menjadi marah, jengkel, kecewa dan sebagainya. Dan juga yang kedua adalah mengumpat artinya mencerca, mencela orang dengan keras. Dan yang ketiga, mengutuk orang karena merasa diperlakukan kurang baik dan memaki-maki. Saudaraku di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita menemukan ada banyak orang yang meskipun hidupnya setiap hari bergereja, setiap hari beribadah, tetapi kita masih menemukan orang-orang yang demikian, kerjanya mengumpat, saudaraku dalam Tuhan. Kerjanya mencaci maki seseorang, kerjanya ngomongin orang, gosipin orang. Kerjanya tidak lain dan bukan adalah menjengkelkan orang, bahkan mengecewakan orang, saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa omongan orang yang demikian adalah omongan yang tidak berkualitas. Orang yang demikian adalah orang yang saya bisa yakin dan percaya bahwa isi di kepalanya itu juga tidak berkualitas. Saudaraku di dalam Tuhan, perkataan yang keluar dari setiap mulut kita, saya percaya itu semua berasal daripada hati. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang keluar dari perkataanmu itu muncul dari hatimu. Oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan berbicara sangat jelas, bentuklah hatimu seperti hatinya Tuhan. Supaya apa saudaraku dalam Tuhan? Kita menjadi anak Tuhan, jangan jadi bantu sandungan. Kita menjadi anak Tuhan, jangan mengecewakan. Kita menjadi anak Tuhan, jangan menjadi orang yang menjengkelkan, saudaraku dalam Tuhan. Menjadi anak Tuhan, jangan suka sumpah-sumpahin orang. Menjadi anak Tuhan, jangan suka mencaci maki orang. Tetapi menjadi anak Tuhan, kita harus mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Bahkan firman Tuhan berkata, mengasihi musuh kita, itu juga menjadi tugas yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam Tuhan,
Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudaraku dalam Tuhan, seringkali ya kita menemukan orang-orang di sekitar kita, sekalipun dia pelayan Tuhan, sama-sama kita melayani. Saya juga seringkali menemukan orang yang demikian. Di belakang kita, dia suka ngomongin kita. Di belakang kita, dia suka mencaci maki kita. Di belakang kita, dia suka berbicara, bergosip yang tidak baik. Saya mau katakan ya, itu bukan berasal daripada Tuhan. Ngomong hal-hal yang tidak penting, ngomongin orang, itu tidak penting saudaraku dalam Tuhan. Kalau saudara diberikan mulut, diberikan karunia untuk kita berbicara, maaf saudaraku dalam Tuhan, perkatakanlah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah teladan, jadikanlah kehidupan kita untuk kita memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lewat kita melayani Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, di dalam setiap perkataannya, perbuatannya, dia selalu memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, inti daripada firman Tuhan hari ini, itu ada dalam kitab Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, mengapa firman Tuhan hari ini Tuhan yang mengajak kita? Kalau beberapa minggu lalu Tuhan mengatakan berbicara mengenai membentuk hati kita, membentuk diri kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan sangat jelas ya. Tuhan tidak mau ibadah kita menjadi sia-sia. Amin. Setiap orang yang mengikut Tuhan, dia harus belajar untuk bisa mengekang lidahnya. Bicarakan saja hal-hal yang penting. Bicarakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bicarakan hal-hal yang menguatkan sesama kita. Itulah tugas kita sebagai anak Tuhan. Bukan ngomongin orang. Bukan meremehkan orang. Bukan merendahkan orang. Tetapi kita menjadi saluran berkat buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah renungan pada saat pagi hari ini itu boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, mengubahkan kita untuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau pakai mulut kami Tuhan, untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Kami mau Tuhan, hati kami Tuhan adalah hati yang baik di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi batu sandungan. Kami tidak mau Tuhan memakai mulut kami Tuhan untuk mengumpat Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan memakai mulut kami Tuhan untuk mengeluarkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Setiap orang yang bertemu dengan kami, dia boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan itu. Boleh mereka rasakan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh menegur kami. Supaya kehidupan kami Tuhan boleh selalu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Boleh memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan hati kami yang baik Tuhan. Dengan perkataan kami yang baik. Dengan sikap kami yang baik. Dan kelakuan kami yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Penuh sukacita selalu. Ingat, katakanlah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Amin.